Selamat siang pemirsa, Rafael Alun Trisambodo dijatuhi hukuman pidana 14 tahun penjara dalam sidang pembacaan vonis kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 Januari 2024 siang. Selain divonis hukuman 14 tahun penjara, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini juga didenda sebesar 500 juta rupiah. Ketua Majelis Hakim Suparman Yompa menilai Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi 10 miliar rupiah melalui PT Arbe. Sedangkan itu dakwaan gratifikasi dari sejumlah perusahaan yang disebut dalam dakwaan dinyatakan tidak terbukti. Hakim juga menyatakan Rafael terbukti melakukan TPPU dan Rafael disebut menyamarkan hasil korupsinya. Dan untuk mengetahui selengkapnya, di lokasi kami juga telah terhubung dengan jurnalis Tribun News, Asri Fadila. Selamat siang rekan Asri. Ya, selamat siang, Ibu Nars. Ya, bagaimana dengan sidang vonis Rafael Alun yang sudah terselenggara pada siang ini? Ya, baik. Jadi pada siang hari ini dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menggelar persidangan terakhir terkait perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Semestinya persidangan ini digelar pada pukul 10 pagi tadi, namun kemudian diundur sehingga digelar pada pukul 1 siang tadi. Dan dalam putusannya tadi, sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun diputuskan untuk dihukum penjara selama 14 tahun. Baik, eh, 14 tahun ini juga disertai hukuman denda sebanyak 1 miliar rupiah. Nah, apakah dari pihak Rafael Alun sendiri akan mengajukan banding ataupun menerima vonis yang sudah dijatuhkan ini, Asri? Ya, baik. Jadi terkait dengan vonis dari Rafael Alun tadi, benar seperti yang dibilang, selain 14 tahun penjara juga ada denda, yakni dendanya sedikit lebih rendah daripada tuntutan. Jika pada tuntutan 1 miliar, nah pada vonis kali ini didendanya sebesar 500 juta, subsidi 3 bulan penjara, dan juga ada tambahan yakni uang pengganti 10,79 miliar. Dan terkait vonis yang dijatuhkan pada hari ini dari pihak Rafael Alun maupun dari pihak tim jaksa penuntut umum pada KPK sama-sama masih mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Lalu bagaimana dengan hal yang memberatkan dan juga yang meringankan Rafael Alun dalam vonis yang dijatuhkan hakim? Ya, baik. Jadi terkait dengan vonis yang dijatuhkan tadi, Majelis Hakim memiliki sejumlah pertimbangan yang pertimbangan memberatkan dan meringankan. Untuk pertimbangan memberatkannya, tadi Majelis Hakim mengungkapkan bahwa Rafael Alun dianggap tidak mendukung program pemerintah yang sedang dia memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian terkait dengan pertimbangan meringankannya, tadi Majelis Hakim mengungkapkan bahwa Rafael Alun dianggap telah bekerja kepada negara sebagai pegawai negeri selama lebih dari 30 tahun dan juga memiliki tanggungan keluarga, kemudian juga belum pernah dihukum. Baik, terima kasih rekan Asri Fadila dari Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa kasus penganiayaan berat terencana Mario Dandi menjadi pemantik munculnya kasus korupsi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kasus Mario Dandi yang merupakan anak Rafael Alun pada Februari tahun 2023 diakui hakim menimbulkan kecaman keras dari masyarakat. Selain korban David Ozora yang terluka parah, gaya hidup keluarga Mario Dandi saat itu juga turut menjadi sorotan. Terutama saat Mario menggunakan sepeda motor gede dan mobil Rubicon. Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim Anggota Jaini Basir saat membacakan putusan Rafael Alun di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 Januari 2024. Dengan disorotnya gaya hidup keluarga Mario, di mana ayahnya Rafael Alun merupakan pejabat pada Ditjen Pajak Kemenq, KPK pun melayangkan panggilan. Panggilan yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi harta benda Rafael Alun sebagai aparatur negara.
Pada akhirnya perkara ini bergulir ke persidangan. Saksi-saksi dan barang bukti dihadirkan selama proses peradilan berlangsung. Rafael Alun kemudian dituntut 14 tahun penjara dengan denda 1 miliar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dan uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Tuntutan demikian dilayangkan jaksa karena menganggap Rafael Alun bersalah menerima gratifikasi berdasarkan pasal 12B Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1. Selain itu, Rafael juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua. Kemudian, Rafael juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kita satu pasal 12B untuk pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Gimana Pak? Di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan 1 pasal 12B untuk pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 bab pidana, untuk pasal 64 ayat 1 bab pidana dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 bab pidana, untuk pasal 4 ayat 1 bab pidana dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 4 ayat 1 KUH pidana. Pemirsa, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo telah menghadapi sidang pembacaan vonis terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin siang hari ini. Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, Rafael Alun bungkam ketika memasuki ruang sidang, bahkan ketika sidang telah berlangsung pun, Rafael Alun tidak menjawab pertanyaan awak media sedikit pun.
Detik-detik sebelum dia menghadapi sidang vonis yang digelar pada hari ini, terpantau Rafael telah duduk di kursi depan sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tampak ia hadir mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Rafael Alun memilih bungkam saat awak media bertanya mengenai kabar dan persiapannya untuk menghadapi sidang vonis hari ini. Sesekali ayah Mario Dandi menunduk. Rafael Alun baru bangkit ketika Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa membuka sidang dan memerintahkan Rafael untuk duduk di kursi terdakwa. Persidangan hari ini dimulai lebih lama dari jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang vonis Rafael Alun semestinya dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, sidang pembacaan vonis Rafael Alun baru dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah hakim membacakan vonis untuk Rafael Alun, yaitu dijatuhkannya hukuman 14 tahun penjara dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara dengan uang pengganti 18,9 miliar rupiah, Rafael Alun tampak tertunduk. Setelah itu, Rafael Alun bersama dengan tim kuasa hukumnya mengambil sikap untuk pikir-pikir terhadap vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Keadaan yang memberatkan terdakwa menurut hakim adalah dengan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, hal yang meringankan Rafael Alun adalah terdakwa telah bekerja kepada negara sebagai pegawai negeri selama 30 tahun. Selain itu, terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga dan Rafael Alun belum pernah dihukum. Hal tersebutlah yang meringankan vonis Rafael Alun pada Senin hari ini. Terlihat setelah dibacakan vonis oleh majelis hakim, Rafael Alun segera meninggalkan ruang sidang bersama tim kuasa hukumnya setelah majelis hakim dan anggota hakim lainnya meninggalkan ruangan. Terlihat Rafael Alun menunduk ketika berhadapan dengan awak media dan menerobos kerumunan. Bahkan dia tidak merespon satu kata pun ketika awak media menanyai dirinya terkait hasil atau sidang vonis hari ini. Ayah Mario Dandi tersebut bersama tim kuasa hukumnya langsung meninggalkan ruang sidang. Di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan 1 pasal 12B untuk pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhap pidana, untuk pasal 64 ayat 1 Kuhap pidana dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25. Sekian informasi mengenai sidang vonis Rafael Alun. Saya Serandita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.